Sebelum merekan kultivator, menyimak alur ceritanya, mohon siapkan kopi hangat terlebih dahulu. Oke, tanpa lama-lama, lanjut alur ceritanya. Saat kereta dengan cepat meluncur di sepanjang jalan, tubuh Wang Lin terpental dengan tanah yang tidak rata. Di pelukannya terdapat bungkusan berisi seluruh harapan orang tuanya. Dia meninggalkan desa tempat dia tinggal selama 15 tahun. Perjalanan ini tidak akan singkat. Wang Lin berbaring dan tertidur di kereta. Tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, dia disenggol dengan lembut. Dia membuka matanya untuk melihat ke atas dan melihat paman keempat, yang menatapnya sambil tersenyum dan bertanya, "Tiju, bagaimana perasaanmu meninggalkan rumah untuk pertama kalinya?" Wang Lin memperhatikan kereta telah berhenti dan tersenyum. Tidak banyak yang bisa dikatakan, hanya sedikit cemas karena saya tidak tahu apakah saya akan dipilih oleh yang abadi atau tidak. Paman keempat tertawa dan menepuk bahu Tiju sambil berkata, "Oke, jangan terlalu dipikirkan. Ini rumah paman. Kamu istirahat dulu. Lalu aku akan mengantarmu ke keluarga besok pagi." Ketika dia turun dari kereta, Wang Lin berada di depan sebuah rumah beratap genteng. Dia kemudian mengikuti paman keempat ke sebuah ruangan. Wang Lin duduk di tempat tidur, tidak bisa tidur. Perkataan orang tua, desa, dan kerabatnya terlintas di benaknya. Dia menandatangani dalam hatinya. Pikiran untuk menjadi murid makhluk abadi menjadi lebih berat di benaknya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Sesaat kemudian, matahari berangsur-angsur terbit. Wang Lin tidak banyak istirahat sepanjang malam, tapi dia masih penuh energi. Dengan sedikit rasa takut, dia mengikuti paman keempat ke rumah utama keluarga Wang. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin melihat rumah sebesar ini, membuatnya linglung. Paman keempat berkata sambil berjalan, "Tijong, kamu harus membuat ayahmu bangga. Jangan biarkan kerabatmu mengejekmu." Pikiran Wang Lin menjadi lebih tegang. Dia menggigit bibirnya dan mengangguk. Segera, paman keempat membawanya ke tengah halaman. Kakak laki-laki tertua ayah Tiju berdiri di sana. Ketika dia melihat Tiju, dia mengangguk dan berkata, "Tiju, ketika makhluk abadi itu tiba, jangan panik. Ikuti saja kakakmu Wang Zuo. Lakukan semua yang dia lakukan." Nada bicara lelaki tua itu sangat kasar pada beberapa kata terakhir itu. Wang Lin tetap diam. Dia melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa di samping Wang Zuo ada pemuda lain. Kulit pemuda itu agak gelap, tubuhnya sangat besar, dan matanya menunjukkan sedikit kecerdasan. Ada tonjolan di bajunya, sepertinya dia menyembunyikan sesuatu. Dia menatap Tiju dan memasang wajah cemberut, lalu berlari mendekat dan berkata, "Jadi kamu adalah putra paman kedua. Namaku Wang Hao." Wang Lin terkekeh dan mengangguk. Ketika lelaki tua itu melihat Wang Lin mengabaikannya, dia menjadi sangat kesal dan hendak memarahinya. Tepat pada saat ini, awan di langit tiba-tiba terbelah. Lalu pedang cahaya tiba-tiba turun seperti kilat. Setelah cahayanya menghilang, berdirilah seorang pemuda berpakaian putih yang matanya cerah dan tajam, memancarkan semangat anggun. Matanya yang dingin menyapu ketiga pemuda itu, terutama pada pemuda yang kemejanya menonjol. Dia bertanya dengan dingin, apakah ketiganya direkomendasikan oleh keluarga Wang? "Ini abadi?" Di bawah tatapannya, Wang Lin mulai merasa kedinginan. Jantungnya berdebar kencang dan wajahnya memucat saat menatap yang abadi. Pemuda berkulit gelap setelah melihat makhluk abadi, meletakkan tangannya di dekat saku celananya, menunjukkan sikap hormat. Matanya menunjukkan ekspresi fanatik. Hanya Wang Zuo yang dengan santai melihat yang lain dan mendengus. Ayah Wang Zuo dengan cepat melangkah maju dan dengan hormat berkata, "Abadi, ketiganya adalah rekomendasi keluarga Wang." Pemuda itu mengangguk dan kemudian dengan tidak sabar berkata, "Siapa Wang Zuo?" Wajah lelaki tua itu menunjukkan kilatan kebahagiaan, lalu dia dengan cepat menarik Wang Zuo. "Abadi, ini anakku, Wang Zuo." Pemuda abadi menatap Wang Zuo dengan mendalam, lalu wajahnya cerah dan dia mengangguk. Wang Zuo memang berbakat, tidak heran martial paman menyukainya. Wang Shu dengan bangga memandang Wang Lin, dan pemuda berpenampilan cerdas dan dengan bangga berkata, "Ini wajar, untuk menjadi abadi, seseorang harus memiliki semangat yang kuat." Pemuda itu mengerutkan kening, tapi dengan cepat menghilang. Dia tersenyum tipis ke arah Wang Zuo, melambaikan lengan bajunya, dan membawa ketiga pemuda di pelangi dan menghilang. Paman keempat melihat ke langit dan bergumam, "Tiju, kamu harus terpilih." Wang Lin merasakan tubuhnya menjadi ringan, dan angin yang menerpa wajahnya menyebabkan dia kesakitan. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menyadari bahwa dia berada di bawah lengan pemuda itu, dan mereka terbang dengan cepat melintasi langit. Desa itu berubah menjadi titik-titik hitam kecil saat mereka terbang.
ke depan dengan cepat. Beberapa saat kemudian, angin menyebabkan matanya berkaca-kaca dan memerah. Kecuali kalian bertiga ingin menjadi buta, tutuplah matamu, kata pemuda itu dengan dingin. Hati Wang Lin menegang, dan dia segera menutup matanya, takut untuk terus melihat. Setelah beberapa saat, Wang Lin dapat merasakan pemuda itu sesak napas, dan kecepatannya mulai menurun. Kemudian dalam sekejap, pemuda itu turun dengan cepat. Sesaat sebelum mendarat, pemuda itu mengendurkan lengannya, dan ketiga pemuda itu terjatuh ke tanah. Syukurlah, jatuhnya tidak terlalu keras. Jadi ketiganya segera bangun. Di depan Wang Lin ada pemandangan seperti surga, dengan gunung, bunga, dan sungai. Itu adalah pemandangan yang sangat indah. Tepat di depannya berdiri sebuah gunung yang menjulang tinggi, puncaknya tertutup awan yang menyembunyikan penampakan aslinya. Gema tangisan binatang buas terdengar. Ada jalan setapak berliku-liku yang meliuk-liuk menuruni gunung, seperti lukisan, membangkitkan perasaan dunia yang berbeda. Jauh di kejauhan, ada sebuah aula di puncak gunung. Meski tertutup awan, namun cahayanya yang terang benderang membuat orang ingin memujanya. Di sebelah aula terdapat jembatan, berwarna perak berbentuk bulan, sabit yang menghubungkan puncak itu dengan puncak gunung lainnya. Dengan keindahan alam ini benar-benar layak menjadi lokasi. Sekte Hengyue adalah salah satu dari sedikit sekte budidaya di negara. Zhao, 500 tahun yang lalu, itu adalah kekuatan utama sekte budidaya di negara. Zhao Dan memiliki beberapa monster tua, jiwa yang baru lahir. Namun, seiring berjalannya waktu, ia telah menyusut ke ukurannya saat ini, dan hanya mampu memiliki pijakan di dunia budidaya. Namun, bagi manusia di dekat sekte Hengyue, itu masih merupakan sosok yang sulit dipahami. Adik Zhang, apakah ini 3 kandidat yang direkomendasikan oleh keluarga Wang? Seorang pria paruh baya berpakaian hitam dengan sikap abadi melayang turun dari puncak gunung. Pemuda itu menunjukkan wajah penuh hormat dan berkata, "Saudara ketiga, ini adalah 3 pemuda yang direkomendasikan keluarga Wang." Tatapan pria paruh baya itu menyapu mereka, fokus pada Wang Zhou beberapa kali. Sambil tersenyum, dia berkata, "Saya tahu kamu akan segera mendapat terobosan. Saya akan menangani ujiannya. Kamu pergilah berkultivasi." Pemuda itu menyetujuinya, lalu tubuhnya bergerak menuju gunung dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Wang Lin menatap pemandangan di depannya dengan penuh kegembiraan. Tiba-tiba, dia melihat seseorang menarik bajunya dan berbalik. Itu adalah Wang Hao. Dengan mata penuh kegembiraan, dia berkata, "Disinilah tempat tinggal abadi, sialan. Tidak peduli apa, aku Wang Hao. Harus dipilih." Setelah mengatakan itu, dia menyentuh benda menggembung yang tersembunyi di balik kemejanya. Wang Zhou bingung dengan pemandangan di depannya. Butuh waktu lama baginya untuk memulihkan kesadarannya, dan jumlah kesombongan di hatinya menyusut. Pada saat ini, beberapa pedang berwarna pelangi kadal terbang ke arah mereka. Untuk setiap pedang yang hilang, ada murid sekte Hengyue, masing-masing diikuti oleh beberapa anak berusia 15 tahun. Ada remaja laki-laki dan perempuan. Saat mereka mendarat, mereka juga memiliki ekspresi yang mirip dengan kelompok Wang Lin saat mereka menatap pemandangan di depan mereka. Semua murid sekte Hengyue yang membawa para pemuda berkumpul di samping dan mulai membicarakan tentang para pemuda. Setelah menunggu beberapa saat, semua pemuda lain yang direkomendasikan tiba di sekte tersebut. Seorang pria paruh baya berpakaian hitam mengamati area tersebut. Kemudian dia berkata tanpa emosi, "Di antara kalian semua, hanya sedikit yang akan dipilih menjadi murid sekte Hengyue." Semua pemuda berteriak kaget. Hati Wang Lin bergetar. Dia menghitung total ada 48 orang yang mengikuti tes. Kultivasi, jalan menuju keabadian, bergantung pada bakat alami Anda. Ujian pertama adalah melihat apakah semangat Anda cukup kuat atau tidak. Sekarang, siapapun yang saya tunjuk akan datang dan mengikuti ujian. Pria parubaya itu tanpa emosi menunjuk ke arah seorang pemuda. Pemuda itu berjalan dengan hati-hati, kakinya gemetar. Pria parubaya itu meletakkan tangannya di atas kepalanya dan berkata, "Tatats memenuhi syarat." Berdiri di sebelah kiri. Pemuda itu tiba-tiba kehilangan seluruh kekuatannya. Wajah tampak suram dan mata kosong. Dia bergerak ke kiri dalam diam. Kemudian pemuda lain dipilih. Dia bergerak maju dengan ekspresi ketakutan. Tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. 10 orang berturut-turut semuanya gagal dalam ujian. Hingga saat ini masih belum ada seorang pun di sebelah kanan pria paruh baya tersebut. Sekarang giliran Wang Zhou. Semua harga dirinya yang sebelumnya hilang dari wajahnya. Tampak pucat, dia melangkah maju.
Setelah pria parubaya itu meletakkan tangannya di kepala Wang Zhuo, wajahnya tiba-tiba bersinar dan dia bertanya, "Siapa namamu?" Wang Zhuo dengan cepat menjawab dengan hormat, "Abadi, nama saya Wang Zhuo." Pria paruh baya itu mengangguk. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Jadi, kamulah yang disebutkan oleh guru bela diri." "Bagus." Wang Zhuo berdiri di sebelah kanan. Wang Zhuo merasa dimuliakan dan berjalan ke arah kanan di bawah kekaguman semua orang. Matanya dipenuhi dengan arogansi dan penghinaan saat dia melihat ke arah kerumunan. Dia merasa tidak tersentuh. "Bajingan, dia adalah salah satu anjing yang beruntung," gumam Wang Hao kepada Wang Lin sambil mengerutkan bibir. Hati Wang Lin menjadi lebih tegang. Di depan matanya muncul mata orang tuanya yang penuh dengan harapan. Dia mengepalkan tangannya. "Lumayan, kamu juga berdiri di sebelah kanan," kata pria parubaya itu terkejut kepada gadis muda di depannya. Setelah waktu yang singkat, hampir semua pemuda telah diuji dan hanya 2 yang berdiri di sebelah kanan pria parubaya tersebut. Wang Hao berikutnya. Wang Hao dengan cepat berlari ke arah pria parubaya itu. Bahkan sebelum dia dapat memulai tes, dia berlutut dan bersujud beberapa kali. Dia berkata, "Abadi, semoga kamu menikmati umur panjang. Namaku Wang Hao. Kamu sudah menguji begitu banyak orang, jadi kamu pasti lelah. Mengapa kamu tidak istirahat sebentar? Aku tidak ingin kamu melakukan tes lagi. Saya tidak terburu-buru." "Tidak masalah." Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak. Dia telah menguji begitu banyak orang yang wajahnya dipenuhi rasa takut. Namun pemuda pintar di sini tanpa rasa takut sedikit pun berusaha untuk memenangkan hati dia. Dia menekankan tangannya ke kepala Wang Hao dan berkata, "Bakatnya kurang, bukan?" Saat Wang Hao mendengar bahwa semangatnya kurang, jantungnya anjlok. Tanpa menunggu pria parubaya itu selesai, dia segera mengeluarkan kotak giok dan menyajikannya di hadapannya. Wang Hao dengan bijak berkata, "Abadi, ayahku menemukan ini secara tidak sengaja di gunung, tetapi tidak dapat membukanya. Saya secara khusus membawanya untuk diberikan kepada Immortal." Pria parubaya itu terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Dia hendak menolak Wang Hao, tetapi saat dia memindai kotak itu, pupil matanya tiba-tiba berkontraksi dan wajahnya tiba-tiba bersinar. "Tidak buruk. Ini setidaknya adalah jamur berumur 300 tahun. Melihat kotak gioknya, itu disegel oleh seorang pembudidaya. Pantas saja ayahmu tidak bisa membukanya." Dia berhenti, lalu berkata dengan suara yang sedikit terputus-putus, "Saya membutuhkan bantuan untuk alkimia saya. Apakah kamu bersedia menjadi penolongku?" Wang Hao terkejut, segera bangun. Perbedaan perlakuannya seperti langit dan bumi membuatnya sangat bersemangat. Dia berseru, "Iya, Abadi, saya bersedia." Pria parubaya itu berkata sambil terkekeh, "Karena kamu akan menjadi penolongku, aku tidak akan menganiaya kamu. Kamu dapat berkultivasi seperti murid lainnya." Berdirilah di sebelah kanan. Wang Hao sangat bersemangat di dalam. Dia berlari ke sisi kanan dan menatap Wang Zhuo dengan tatapan penuh kemenangan. Wajah semua pemuda yang gagal menjadi pucat. Semuanya merasa sangat tertekan. Beberapa bahkan mulai menangis. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Dia berteriak, "Suruh pergi semua orang yang mulai menangis." Beberapa murid sekte Heng Yue keluar. Mereka dengan cepat mengambil orang-orang yang mulai menangis dan dengan santainya menghilang. Dalam pedang cahaya, pria parubaya itu menunjuk ke arah Wang Lin. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia dengan gugup berjalan menuju sisi pria parubaya itu. Pikirannya benar-benar kosong. Berdoa dalam hati di dalam hatinya, dia tidak bisa tidak mengingat harapan di mata orang tuanya. "Saya pasti akan terpilih." Wang Lin berpikir dengan tekad. Tangan pria parubaya itu menekan kepalanya. Dengan wajah datar, dia mengucapkan 2 kata yang paling ditakuti Wang Lin. Tidak memenuhi syarat. Wang Lin tidak ingat bagaimana dia bisa sampai ke sisi kiri. Dia hanya mendengar guntur. Musim semi menderu di telinganya, dan gema dari 2 kata yang diucapkan pria parubaya itu. Setelah beberapa saat, semua orang telah diuji, dan hanya 3 orang yang berdiri di sebelah kanan. Di mata semua orang, ketiganya tidak dapat diatasi dan sangat tinggi. Wang Zhuo memandang Wang Lin dengan wajah penuh penghinaan, sepenuhnya mengungkapkan rasa jijiknya padanya. Sementara semangat yang kuat diperlukan untuk menjadi seorang kultivator, ketekunan bahkan lebih penting. Bahkan siswa biasa seperti Anda bisa menjadi murid sekte jika Anda memiliki ketekunan yang cukup. Ujian kedua adalah ketekunan. Pria paruh baya itu berhenti sejenak, lalu berkata dengan wajah datar, "Ikuti langkah ke atas. Jika Anda mencapai puncak, Anda memenuhi syarat. Jika Anda tidak menyelesaikannya dalam 3 hari, Anda gagal. Mereka yang gagal akan dikembalikan ke keluarganya.
Jika Anda tidak dapat bertahan lebih lama lagi atau menghadapi bahaya, berteriaklah sekeras-kerasnya dan seseorang akan datang dan menyelamatkan Anda. Pria paruh baya itu tersenyum kepada 3 orang di sebelah kanannya dan berkata, "Kalian berdua ikuti saya untuk bertemu dengan sang patriark. Kami juga akan menemukan kalian, Master. Wang Hao, kamu tidak perlu pergi. Ikut aku ke rumah alkimia untuk membiasakan diri dengan tempat itu." Setelah pria paruh baya selesai memberikan instruksi, dia membawa 3 pemuda terpilih dan menghilang ke pegunungan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, matanya penuh tekad. Dia menaiki tangga batu tanpa ragu-ragu dan memulai ujian ketekunan. Kecuali 3 pemuda terpilih dan 6 pemuda menangis yang dibawa pergi, tersisa 3 pilihan orang. Di antara 3 pilihan pemuda ini, yang sangat depresi, yang sangat bertekad, dan yang ketakutan semuanya berjalan menuju masa depan mereka sendiri.